Halo para Bagger Hunter. Ya, kami mungkin ke depan akan memanggil teman-teman dengan sebutan Bagger Hunter. Kenapa? Karena kami punya program bagaimana teman-teman bisa mencetak cuan satu bagger pertama atau naik 100% pertama di saham dengan menjadi komunitas kami. Maka pastikan teman-teman mengikuti program kami yaitu Online Course Value Investing Mastery. Rencana minggu depan ya tanggal 18, 20, dan 21 selama 3 hari kita akan mengadakan webinar Value Investing Mastery ya, salah satunya dengan tema bagaimana kita bisa mencetak 1% ya 100% pertama di saham. Silahkan teman-teman cari informasinya dengan klik linknya dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, dan di video kali ini saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman di grup kami ya, di grup member kami yang saya share ke video ini supaya teman-teman yang lain ya, yang teman-teman penonton ini juga bisa mendapatkan insight. Ya, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Lukmanul Hakim ya. Guys, mungkin guys ini masnya. Guys, gimana nahan saham yang lagi dikocok bandar? Kalau lihat 20% untung senang, tapi rada gelisah kalau dikocok jadi 10%. Ya, jadi maksudnya udah ngelihat saham cuan 20% seneng gitu. Tapi habis itu diturunin menjadi 10%. Nah, jadi rada gelisah gitu ya. Bagaimana kita nahan saham ini? Nah, sebenarnya menurut saya ini balik ke mindset lagi gitu ya. Dimana kita sedang kita memiliki mindset yang mana nih? Apakah kita sedang trading atau investing? Karena menurut saya analisa bandar-bandaran itu lebih cocok untuk digunakan trading ya. Dan kalau kita bicara mengenai investing, maka nggak perlu ngelihat bandar ya. Kita lihat di kinerjanya saja, fokus ke kinerja perusahaan. Selama kinerjanya bagus, kinerjanya naik, biasanya harga saham dalam jangka panjang itu akan kembali ke fundamental aslinya. Itu yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi mau saya bisa dikatakan ya nggak peduli dengan bandar gitu ya. Bandar mau ngebanting ya malah justru bagus ya, dapat harga saham bagus di harga murah gitu. Ya, contohnya mungkin di tahun kemarin teman-teman juga yang sudah mengikuti channel The Investor ini sejak lama ya, kami mengulas mengenai saham MPMX. Di mana di bulan Januari 2021 si Morning Light Investment dan juga Claris Investment ini 20% kepemilikan MPMX diguyur ke market, benar-benar diguyur di market gitu. Dan saya salah satu yang menampungnya ya, walaupun cuma nampung slot-slot gitu ya, tapi saya nampung bantingan bandar gitu. Akhirnya akhir tahun dapat juga nih 166% dari MPMX yang saya dapatkan dari ngebanting bandar itu ya, dari tampungan hasil dari bantingan bandar ya. Oke, pertanyaan kedua, Pak Eros izin bertanya, bisa tolong kasih list saham-saham yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah, Pak? Terima kasih. Nah, kalau misalkan list saham-saham apa saja, nah pastinya berat ya, karena di bursa ini ada 800-an saham. Mungkin bisa saya contohkan tipe-tipe saham yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah ya. Yang pertama, yang pasti ya, perusahaan itu dia melakukan penjualannya mayoritas ekspor atau dia menjual barang ke luar negeri. Ya, karena kalau ekspor maka perusahaan dapat pembayaran dalam bentuk dolar ya. Jadi kalau dolarnya naik ya dia makin untung. Apalagi kalau dia ekspor, dia bahan bakunya dari dalam negeri ya sudah cuan itu. Contohnya apa? Ya contohnya saham-saham komoditas ya, batu bara, CPO, dan lain-lain. Penjualannya ekspor, bahan bakunya atau mengolah produksinya dari lokal ya sudah makin untung lah dia saham-saham komoditas ini ya. Nah, juga sebaliknya ketika perusahaan melakukan penjualan ya atau mayoritas penjualannya di dalam negeri sedangkan bahan bakunya dari impor, nah ini kebalikannya. Makin rugi dia. Kenapa? Karena ketika dia impor, dia beli barang dari luar negeri, dia harus membayar dalam bentuk dolar. Ketika dolar naik, ya otomatis ongkos produksinya pun juga naik. Ya, dia impor, kemudian jualnya di Indonesia, di lokal, ya sudah. Ya, jadi sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Nah, maka disitulah
kita pentingnya mengetahui kondisi bisnis kita masing-masing ya, saham yang kita beli itu kondisinya seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Budianto. Malam Mas Eros mau nanya, porsi kas berapa persen yang dikatakan bagus dibandingkan dengan asetnya? Ya, minimal berapa yang dibilang bagus? Ya, kemarin baru sempat lihat video webinar seperti Arna porsinya 20%, Mas Eros bilang bagus. Ya, di sini maksudnya berapa persentase kas terhadap total aset seperti itu ya yang dikatakan bagus. Sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Bagi saya yang penting adalah bagaimana kasnya itu dia bisa mengcover kewajiban jangka pendeknya, mengcover terutama hutang-hutang bank maupun obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau kasnya bisa mengcover semua yang saya sebutkan tadi, ya dia sehat ya, kita bisa tidur dengan nyenyak ya. Karena salah satunya ya 20% kas, 20% aset berupa kas dan hutangnya kecil, berarti kasnya sisa-sisa gitu. Makanya dia bisa bagi dividen gede gitu kan. Nah, bagaimana kalau kasnya kecil sedangkan hutang yang yang akan jatuh tempo ini lebih besar dibandingkan kasnya? Nah, kita lanjutkan lihat laporan arus kasnya. Apakah laporan arus kas dari aktivitas operasi ini positif dan kira-kira berapa jumlahnya? Ya, kalau kita perkirakan bisa nggak membayar hutang jangka pendeknya. Jadi kalau bisa ya nggak masalah. Misalkan posisi kas dalam neraca lebih kecil dari hutang jangka pendek. Nah, itu buat saya ya. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Pak Gunawan. Pak Eros mau nanya mengenai saham bonus. SPMA akan membagikan bonus berupa saham dengan nilai 400. Dituliskan per 100 saham berhak mendapat 13 saham. Yang dimaksud ini per 100 saham ini per lot atau bagaimana? Nah, langsung saya jawab ya, per saham. Jadi setiap satu orang ya punya 100 saham, artinya per satu lot dapat 13 lembar saham, kira-kira seperti itu. Jika kita punya posisi di bawah harga bonus, apakah akan terkerek naik harga yang kita miliki? Jumlah saham beredar juga akan bertambah, apakah akan mempengaruhi ekuitas perusahaan? Oke, yang kedua, yang pertanyaan kedua ini mengenai terkerek naik harga yang kita miliki. Nah, saya sendiri pun juga tidak tahu gitu ya. Cuman kalau misalkan saham bonus harganya di bawah market, nah biasanya market akan turun dulu. Market akan turun dulu mengikuti harga bonus saham ini. Setelah itu biasanya dia akan kembali naik. Ya, jika dengan catatan ya memang kinerjanya bagus dan harga sahamnya layak dihargai tinggi. Nah, biasanya polanya sih seperti itu. Biasanya ya, cuman harus dilihat case by case-nya juga. Kemudian mengenai jumlah saham beredar juga akan bertambah. Apakah akan mempengaruhi ekuitas perusahaan? Nah, apakah mempengaruhi ekuitas perusahaan atau tidak harus dilihat dulu case by case-nya ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan perusahaan membagikan saham bonus dari saham treasury yang sudah ada, maka itu tidak mempengaruhi ekuitas. Yang berubah adalah jumlah sahamnya. Ya, jumlah saham yang beredar itu berubah, tapi kalau ekuitasnya tetap. Pada dasarnya ekuitas ini bertambah ketika perusahaan melakukan right issue atau private placement. Nah, itu baru ekuitasnya bertambah. Cuman kalau skemanya adalah perusahaan melakukan share buyback dulu, ya, artinya perusahaan melakukan pembelian saham di publik, ya. Nah, itu baru akan mengurangi ekuitas. Ekuitasnya berubah menjadi lebih sedikit. Ya, dan nanti ketika saham yang dibeli kembali ini kemudian dibagikan cuma-cuma dalam bentuk bonus, ya tadi ekuitasnya tidak bertambah ya, alias sudah berkurang dari share buyback tadi. Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya dari Papi Toti. Pak Eros, bukankah analisa dengan laporan keuangan adalah analisa membaca masa lalu? Biasanya harga saham sudah naik duluan sebelum laporan keuangan keluar. Memang betul ya, laporan keuangan ini sebenarnya membaca kinerja masa lalu. Cuman seperti ini. Kenapa kita perlu tahu masa lalu perusahaan? Supaya kita bisa memprediksi masa depan gitu. Ya, jadi kita prediksi ini salah satunya berdasarkan masa lalu perusahaan. Ya, terutama kalau kita punya data yang cukup panjang, ya, yang cukup panjang terutama saat kondisi ekonomi lesu atau saat kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Nah, di situ kita bisa melihat
Ketika ekonomi tidak bagus, kira-kira perusahaan bisa survive nggak? Kalau bisa survive ya berarti bagus. Berarti nanti ketika terjadi goncangan ekonomi lagi, perusahaan masih bisa survive seperti itu. Ya, tapi kalau secara histori perusahaan selalu sakit-sakitan, nah sekarang sehat, nah bisa jadi besok ketika terjadi goncangan ekonomi ya dia akan sakit lagi. Nah itulah fungsinya kita ngelihat histori perusahaan ke belakang seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas, gimana kalau semua saham yang kita beli saham yang lagi manggung semua alias satu sektor? Nah ini sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari video yang kemarin kita bahas mengenai tips menyusun portfolio ya. Di situ saya mengatakan bahwa paling tidak kalau saya sendiri miliki minimal 3 sektor. Kenapa? Karena manggungnya sektor beda-beda dan biasanya gantian seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita cuma punya satu sektor saja? Ya menurut saya nggak masalah juga. Sepanjang kita benar-benar ngerti siklus sektor tersebut. Kita ngerti proses bisnis di sektor tersebut. Nah, itu bisa. Ya, bisa. Tapi kalau kita istilahnya sekedar masih ngawang-ngawang kita nggak benar-benar ngerti kapan siklus tersebut akan berakhir atau kapan siklus tersebut baru akan naik dan sebagainya. Nah, lebih baik ya beberapa sektor itu oke gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab teman-teman sekalian ya. Silahkan teman-teman join di program kami online course Value Investing Mastery, di mana kami punya program bagaimana kita bisa mendapatkan cuan 100% pertama di saham. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 18 besok dan salam passive income.